Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys semuanya, masih di ruang virtual kali ini bersama saya Vieni Dwi Arfa. Beberapa minggu yang lalu saya telah menjelaskan mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Jadi di antara tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan ini apakah sama atau berbeda? Jika berbeda, apa yang membedakan di antara kedua ini? Tipe kepemimpinan diartikan sebagai bentuk atau jenis dari gaya kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Jadi, gaya kepemimpinan ini bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang digunakan seseorang dalam memimpin dimanapun mereka dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, ataupun perilaku anggota organisasi lainnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat seseorang, yaitu pendapat Tohardi. Di dalam bukunya, ia mempunyai 10 gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya persuasif. Gaya memimpin seseorang dengan menggunakan kebiasaan melalui pendekatan yang mengubah perasaan. Jadi, yang akan dikejarnya adalah persuasi, yaitu pendekatan untuk menarik pikiran. Dengan kata lain, menggunakan bujukan, ajakan, untuk mempengaruhi agar mereka bisa melakukan sesuatu. Pemimpin untuk mempengaruhi karyawan, bawahan, pegawai, dan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan apa yang diinginkannya. Seyogyanya, pemimpin harus benar-benar paham siapa yang akan ia pengaruhi tersebut, sehingga bisa menjadi solusi untuk dapat cara yang tepat dalam merayu dan mengajak mereka semua. Yang kedua, yaitu gaya represif. Dengan cara memberikan tekanan, ancaman, membangun sebuah ketakutan pada diri bawahan, karyawan, sehingga takut dan mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh pemimpin tersebut. Yang ketiga, gaya partisipatif. Kata dasarnya di sini adalah partisipasi dengan cara memberikan kesempatan. Pemimpin memberikan kesempatan kepada karyawan, pegawai, bawahannya untuk ikut secara aktif, kreatif menata segala hal yang ada di lembaganya, baik spiritualnya, fisiknya, materialnya, dan kiprahnya di sebuah lembaga perusahaan itu. Mereka cenderung berpartisipasi. Ada kondisi-kondisi yang memaksa, yang membuat pemimpin memberikan partisipasinya atau mengajak orang lain yang dipimpinnya untuk berpartisipasi untuk melakukan kinerja. Yang keempat, gaya inovatif. Inovasi pemimpin ini biasanya cenderung selalu meyakinkan diri dengan
ataupun untuk mewujudkan berbagai usaha, melakukan pembaharuan di segala bidang di dalam lembaga perusahaan. Untuk lembaga pendidikan berarti berinovasi dalam menghasilkan karya kependidikan, kemampuan guru, dosen, mahasiswa, lalu mengembangkan metode pembelajaran, mengembangkan inisiasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang besar. Dan yang kelima yaitu gaya investigasi. Dari katanya, kita bisa memaknai setiap gaya yang mencoba kita jelaskan dan kita kembangkan. Gaya investigasi yaitu sebuah gaya sebagai gaya kalimat. Biasanya, penelitian ini mengumpulkan berbagai data, sumber kebenaran dengan rasa penuh kecurigaan. Pada akhirnya, ini menyebabkan berbagai macam permasalahan, kondisi yang seharusnya tidak terjadi sebagai kreativitas, kondisi inovasi, inisiasi, loyalitas tidak berkembang karena karyawan tersebut takut akan membuat kesalahan dan akan dicurigai. Yang keenam, gaya inspektif. Pemimpin di sini melakukan berbagai macam cara, kebiasaan yang sifatnya protokoler. Gaya ini menuntut rasa yang berlebihan, rasa hormat dari para karyawan, karena pemimpin di sini senang untuk dihargai, senang untuk dipuji. Dan yang ketujuh ada gaya motivatif, gaya yang dapat menyampaikan berbagai macam informasi mengenai ide-ide kreativitas, berbagai program yang dimiliki akan dikembangkan. Disampaikan kebijakan baru yang akan ditularkan dan dilaksanakan kepada bawahannya dengan baik. Lalu yang selanjutnya itu ada gaya naratif. Gaya ini cenderung merupakan pemimpin yang banyak bicara tapi tidak sesuai dengan yang ia kerjakan. Ketika diskusi memanas berapi-api, ketika musyawarah merasa dirinya yang paling benar. Pemimpin naratif ini adalah pemimpin yang banyak bicara, sedikit yang ia kerjakan. Lalu ada gaya edukatif. Nah, di sini gaya seorang pemimpin yang selalu melakukan berbagai pengembangan kondisi untuk mengembangkan para bawahannya, karyawannya, orang-orang yang dipimpinnya dengan cara memberikan pendidikan dengan mendidik melalui keterampilan formil ataupun informal kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka memiliki wawasan, pengalaman yang baik dari waktu ke waktu dan akan terus meningkat. Dan yang terakhir adalah gaya retrogresif. Pemimpin yang tidak suka melihat orang lain maju. Maksudnya di sini, jika ada orang lain yang sedikit saja bisa menjadi bayangannya atau bisa melewati kemampuannya, maka akan ia bunuh. Dalam artian di sini, ia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk dapat mengembangkan diri. Pemimpin di sini akan selalu menghalangi para bawahannya untuk bisa maju.
Baiklah semuanya, itu adalah 10 gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Tohardi di dalam bukunya. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Semoga semuanya bisa memahami atas apa yang saya sampaikan. Dan mungkin jika ada kesalahan dalam saya menyampaikan materi, mohon untuk dimaafkan. Karena saya di sini masih seorang mahasiswa yang masih mencari pengalaman, mencari pengetahuan. Mohon untuk dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.